kembali sudah dilintasi oleh kendaraan. Atau kurang iya mental kunon mana anu ngarakeun eta ieu can beunang ditincak ieu motor mah kadina talewan mah. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya meluapkan emosinya ketika meninjau pengerjaan perbaikan jalur yang akan digunakan pada arus mudik. Sebuah jalan yang seharusnya belum boleh dilewati kendaraan karena baru selesai dilakukan pengecoran, ternyata sudah difungsikan. Bupati khawatir jalan akan kembali rusak. Sang bupati pun menegur petugas yang melakukan sistem buka tutup jalan. Duit gede ya Pak, lain 1 miliar 2 miliar ya. Bangun iya, tapi lo gede atas 5 miliar lo rugi kencang. Oke, lamun saya aduh, kita tak. Jalan iya, itu kan coba ditawa. Tak hanya memperbolehkan kendaraan melintas, pungutan liar yang dilakukan sejumlah orang membuat Bupati semakin geram. Bupati pun mendatangi warga di sekitar jalan raya, mengingatkan untuk sama-sama memelihara jalan tersebut. Kita mau pengguna jalan dia. Dia jalan kalau kebenang ditindak. Saya sempat agak marah sedikit karena ini harus ada kepedulian, karena kepedulian masyarakat. Karena kalau mengandalkan kita kan kita tidak bisa memantau semua. Makanya jalan yang umurnya belum cukup jangan dilalui, karena ini kan akan menimbulkan keretakan dan memerlukan biaya lagi untuk perbaikannya. Kan ini bukan uang yang sedikit. Jadi uang yang sedikit ini yang saya selalu sampaikan ini kan dari pajak masyarakat. Kalau sama-sama tidak menjaga masyarakatnya, yang rugi kita semua gitu. Nah tentu kaitan dengan persiapan mudik. Jalan Rangkas Bitung Malingping yang merupakan akses utama jalur mudik menuju Malingping dari Rangkas Bitung kini terus dilakukan penyelesaian pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Sehingga pada saat H5 Lebaran nanti, Jalan Raya Rangkas Bitung Baya sudah bisa dilalui. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini menggeledah kantor pusat PLN untuk mencari bukti korupsi pengadaan gardu listrik dengan tersangka Dahlan Iskan. Sementara itu di tempat berbeda, tim Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian BUMN untuk mencari bukti terkait korupsi pengadaan mobil listrik di era Dahlan Iskan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini menggeledah kantor pusat PLN di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahannya, tim penyidik berhasil menemukan dokumen-dokumen surat izin pengadaan 21 gardu induk listrik wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Surat izin tersebut ditandatangani mantan Direktur Utama PLN yang juga tersangka dalam kasus pengadaan gardu induk Dahlan Iskan. Pada berkas dokumen yang ditemukan terdapat beberapa lokasi pembangunan pengadaan gardu induk yang hingga kini berstatus dalam proses pembebasan. Selain menggeledah kantor PLN Pusat, Kejaksaan juga menggeledah kantor Dirjen Kelistrikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu di tempat berbeda, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Badan Usaha milik negara. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik di era Dahlan Iskan. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Reza Lutfi, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor BUMN selama 5 jam lebih. Petugas membawa sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus korupsi mobil listrik dalam penyelenggaraan APEC 2013 yang dipimpin oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi mobil listrik pada penyelenggaraan APEC 2013 yang berada di bawah naungan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tim penyidik dari siang hingga sore menggeledah ruang kerja Deputi Distrik dan Informasi, segmen administrasi dan bagian PKBL yang ada di lantai 8, 9, dan lantai 17 kantor Kementerian BUMN. Penyidik menemukan berkas-berkas dokumen yang diduga sebagai bentuk kontrak kerjasama pengadaan mobil listrik ilegal. Selain itu Pak, kira-kira di dokumen-dokumen itu apa aja?
Iya, semua komunikasi dengan 3 BUMN itu. Masalah 3 BUMN ini apa, Pak? PGN, BRI, sama Pertamina, kemudian hasil-hasil notulen terapat dan segala macam. Di situ kan kelihatan nanti kan siapa yang aktif di situ. Inisiatifnya siapa, akan kebaca di situ nanti. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung telah menyita 10 dari 16 mobil listrik yang terdiri dari bus dan minibus dari pabrik Dasep di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi 2 dan 3 DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPU, dan Bawaslu membahas mekanisme pilkada serentak. Rapat gabungan atau rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Agenda rapat bersama Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPU, dan Bawaslu. Agenda rapat kerja ini membahas mekanisme pelaksanaan pilkada serentak di seluruh daerah termasuk pengamanan dan perselisihan hasil atau sengketa yang terjadi pasca pilkada. Sementara itu, Kapolri menegaskan akan menerjunkan 200.000 personil untuk mengamankan proses pilkada dalam operasi Mantap Praja. Pemirsa, pemerintah menolak usulan program dana aspirasi. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Presiden mengimbau semua pihak untuk prihatin dengan kondisi rakyat dan berhati-hati memanfaatkan uang negara. Pemerintah saat ini tengah menyoroti situasi ekonomi di tanah air yang terkena dampak gejolak perekonomian global. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan semua pihak harus efisien, terutama di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan. Saya kira saya persilahkan dulu untuk... Itulah sebabnya pemerintah menolak program dana aspirasi. Pratikno menegaskan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Itu kita harus benar-benar efektif, efisien dalam memanfaatkan anggaran kita sebaik-baiknya, APBN kita semaksimal mungkin. Jadi Presiden oleh karena itu mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati memanfaatkan anggaran negara semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Nah, oleh karena itu dana aspirasi yang itu apalagi kalau itu diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti yang direncanakan, ya itu jelas tidak bisa gitu. Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per anggota Dewan untuk 1 tahun. Mereka mengaku uang itu dipakai untuk melaksanakan program di daerah pemilihannya masing-masing. Dari Jakarta, Reza Ramadansyah, Yakobus Rebong, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang sengketa Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini mendengarkan keterangan sejumlah saksi dari pihak tergugat. Informasi yang usai jeda berikut hanya di kabar malam. Sementara itu, Kapolri menegaskan akan menerjunkan 200.000 personil untuk mengamankan proses pilkada dalam operasi Mantap Praja. Pemirsa, pemerintah menolak usulan program dana aspirasi. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Presiden mengimbau semua pihak untuk prihatin dengan kondisi rakyat dan berhati-hati memanfaatkan uang negara. Pemerintah saat ini tengah menyoroti situasi ekonomi di tanah air yang terkena dampak gejolak perekonomian global. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan semua pihak harus efisien, terutama di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan. Saya kira saya persilahkan dulu untuk... Itulah sebabnya pemerintah menolak program dana aspirasi. Pratikno menegaskan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Itu kita harus benar-benar efektif, efisien dalam memanfaatkan anggaran kita sebaik-baiknya, APBN kita semaksimal mungkin. Jadi Presiden oleh karena itu mengharapkan semua pihak
untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati memanfaatkan anggaran negara semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Administrasi dan bagian PKBL yang ada di lantai 8, 9, dan lantai 17 kantor Kementerian BUMN. Penyidik menemukan berkas-berkas dokumen yang diduga sebagai bentuk kontrak kerjasama pengadaan mobil listrik ilegal. Selain itu Pak, kira-kira di dokumen-dokumen itu apa aja? Iya, semua komunikasi dengan 3 BUMN itu. Masalah 3 BUMN ini apa Pak? PGN, BRI, sama Pertamina, kemudian hasil-hasil notulen rapat dan segala macam. Di situ kan kelihatan nanti kan siapa yang aktif di situ. Inisiatifnya siapa, akan kebaca di situ nanti. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung telah menyita 10 dari 16 mobil listrik yang terdiri dari bus dan minibus dari pabrik Dasep di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi 2 dan 3 DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPU, dan Bawaslu membahas mekanisme pilkada serentak. Rapat gabungan atau rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Agenda rapat bersama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPU, dan Bawaslu. Agenda rapat kerja ini membahas mekanisme pelaksanaan pilkada serentak di seluruh daerah termasuk pengamanan dan perselisihan hasil atau sengketa yang terjadi pasca pilkada kembali sudah dilintasi oleh kendaraan. Atau kurang iya mantap kunon mana anu ngarakeun eta ieu can beunang ditincak ieu anak motor mah kadinya taleban mah. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya meluapkan emosinya ketika meninjau pengerjaan perbaikan jalur yang akan digunakan pada arus mudik. Sebuah jalan yang seharusnya belum boleh dilewati kendaraan karena baru selesai dilakukan pengecoran, ternyata sudah difungsikan. Bupati khawatir jalan akan kembali rusak. Sang bupati pun menegur petugas yang melakukan sistem buka tutup jalan. Duit gede ya Pak, lain 1 miliar 2 miliar ya. Bangun iya, sekilo gede atas 5 miliar, rugi kencang. Oke, lamun saya. Oh, kita tak. Jalan-jalan iya, itu kan coba beritahu. Tak hanya memperbolehkan kendaraan melintas, pungutan liar yang dilakukan sejumlah orang membuat Bupati semakin geram. Bupati pun mendatangi warga di sekitar jalan raya, mengingatkan untuk sama-sama memelihara jalan tersebut. Saya sempat agak marah sedikit karena ini harus ada kepedulian karena kepedulian masyarakat, karena kalau mengandalkan kita kan kita tidak bisa memantau semua. Makanya jalan yang umurnya belum cukup jangan dilalui karena ini kan akan menimbulkan keretakan dan memerlukan biaya lagi. Dalam kasus pengadaan gardu induk Dahlan Iskan, pada berkas dokumen yang ditemukan terdapat beberapa lokasi pembangunan pengadaan gardu induk yang hingga kini berstatus dalam proses pembebasan. Selain menggeledah kantor PLN Pusat, Kejaksaan juga menggeledah kantor Dirjen Kelistrikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu di tempat berbeda, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Badan Usaha milik negara. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik di era Dahlan Iskan. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Reza Lutfi, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor BUMN selama 5 jam lebih. Petugas membawa sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus korupsi mobil listrik dalam penyelenggaraan APEC 2013 yang dipimpin oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi mobil listrik pada penyelenggaraan APEC 2013 yang berada di bawah naungan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tim penyidik dari siang hingga sore menggeledah ruang kerja Deputi Distrik dan Informasi, segmen biaya lagi untuk perbaikannya, kan ini bukan uang yang sedikit. Jadi uang yang sedikit ini yang saya selalu sampaikan ini kan dari pajak masyarakat. Kalau sama-sama tidak menjaga masyarakatnya, yang rugi kita semua gitu. Nah, tentu kaitan dengan persiapan mudik.
Jalan Rangkas Bitung Malingping yang merupakan akses utama jalur mudik menuju Malingping dari Rangkas Bitung kini terus dilakukan penyelesaian pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Sehingga pada saat H5 Lebaran nanti, Jalan Raya Rangkas Bitung Baya sudah bisa dilalui. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini menggeledah kantor pusat PLN untuk mencari bukti korupsi pengadaan gardu listrik dengan tersangka Dahlan Iskan. Sementara itu di tempat berbeda, tim Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian BUMN untuk mencari bukti terkait korupsi pengadaan mobil listrik di era Dahlan Iskan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini menggeledah kantor pusat PLN di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahannya, tim penyidik berhasil menemukan dokumen-dokumen surat izin pengadaan 21 gardu induk listrik wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Surat izin tersebut ditandatangani mantan Direktur Utama PLN yang juga tersangka